John membelah semangka. Saat dibuka, di dalamnya ada bayi. Ia sangat terkejut. Tidak hanya itu, ia melihat ke kolam bawah, bahkan ikan di dalam. Dilihatnya sebagai bayi. Ternyata, istrinya tidak bisa punya anak. Didiagnosis infertilitas. Agar istrinya bisa punya anak. Hari itu, ia pergi ke halaman rumahnya, tak sengaja menemukan akar pohon. Lalu ia ambil. Akar itu berubah menjadi bayi. John tercengang. Bergegas ke gudang, membentuk akar. Tak lama, ia pulang. Lalu membawa akar itu. Istrinya lihat. Akar terlihat seperti bayi. Lalu mengambilnya, memeluknya. Seperti anaknya. Juga dengan perlahan taruh di meja. Dipakai topi. Diganti baju. Dikasih dot. Menggendong akar turun. Saat John pulang, ia merebut akar dari istrinya. Saat di rumah, ia melepas kain di akar. Lalu melempar akar. Sambil bilang, ini hanya sebuah akar. Bukan anak mereka. Istrinya tidak mendengarkannya. Tak ada cara lain. Ia berpikir. Menaruh akar di lemari. Setiap weekend bisa melihatnya. Istrinya menyerah. Hari itu, tetangga memberi selamat. Bilang istrinya sudah hamil. John terkejut. Saat pulang, demi bisa bawa pulang akar, istrinya pura-pura hamil. Memasukkan bantal ke perut. Meskipun tetangga dibohongi, tapi putri tetangga sedikit ragu. Tak lama, mereka membawa akar itu. Mengetes suhu air. Lalu memasukkan akar ke bak mandi, mencuci kepala akar, dimandikan sampai bersih. Kukunya dipotong. Sangat aneh, apa jari dan kukunya bisa dibedakan? Dipotong asal. Lebih parahnya, saat John kembali, ia melihat adegan mengejutkan. Istrinya menyusui akar. John tidak tahan lagi, lalu mengambil kapak dan memotong akar itu. Tapi dihalang istrinya. Seketika terdengar suara tangisan. Berasal dari akar itu. John mengangkat kapak. Istrinya menangis. Tidak ingin John melukai anaknya. Agar istrinya tenang, akhirnya ia menjatuhkan kapak. Membiarkan istrinya membawa akar. Saat pulang, akar bergerak seperti bayi. Istrinya memberi makan. Tapi karena nafsu makannya sangat banyak, akar tidak sengaja makan rambut istri. Setelah John menyadari itu, ia bergegas memotong rambut istrinya. Bayi apa ini? Ini seperti monster. Hari itu, istri pergi ke supermarket, meletakkan gerobak bayi di luar. Putri tetangga pulang sekolah. Ia melihat gerobak bayi itu, lalu pergi mengecek. Sepasang kaki kecil bergerak. Ia melepas kaos kaki. Akar mulai bergerak. Menjerat jarinya. Ia bergegas kabur. Saat di rumah, ia membaca cerita dongeng, yang menceritakan tentang akar yang berubah menjadi anak. Jika akar tumbuh besar, nafsu makannya akan meningkat, bahkan bisa makan orang. Di saat itu, John dan istrinya pulang. Saat memasuki kamar, kucingnya sudah dimakan. Tidak hanya itu, saat Papos datang, ia juga dijadikan santapan. Yang tersisa hanya tasnya di lantai. John dan istrinya tidak melapor, melainkan membeli banyak daging untuk beri akar makan. Nafsu makan akar meningkat. Istri John setiap hari ke supermarket. Seorang bibi mendekati gerobak, lalu mengintip. Ternyata di dalam bayi palsu. Ini membuatnya curiga. Lalu menelepon dokter, menyampaikan informasi ini. Dokter tidak ada nama pasien, melahirkan di tempatnya. Mendengar ini, bibi melapor masalah ini ke kantor polisi. Pasangan itu tidak pernah melahirkan. Pasti mereka menculik bayi. Tak lama, tetangga ingin mengecuek, tapi dihadang istri John. Sayangnya tidak berhasil. Tetangganya masuk, lalu minta bantuan. Baru ingin kabur, akar menariknya masuk dan memakannya. Kali ini, John mengabaikan permohonan istrinya. Saat akar sedang tidur, ia mengikatnya dan memasukkan ke dalam kantong, ingin membunuhnya. Hal yang dilakukan John dilihat oleh putri tetangga. Ia menyelinap ke ruang bawah tanah. Akar sedang berusaha buka kotak. Lucy yang penasaran membuka kotak itu. Tak disangka, ia hampir dimakan. Untungnya ia pintar, bilang akan memberinya makan. Akar melepaskannya. Dari situ, Lucy mengumpulkan sisa makanan, dibawa ke bawah tanah. Saat kembali, ia membuka buku dongeng. Tertulis, jika akar kelaparan, ia akan pergi ke pertanian untuk makan kubis. Tapi akar akan dibunuh oleh petani. Lucy menjadi khawatir, lalu mencuri cangkul bibi, dan beritahu akar untuk tidak makan kubis. Di sisi lain,
Makanan di rumah semakin sedikit. Ibu Lucy curiga, lalu mengunci pintu. Lucy khawatir Akar lapar, lalu membawa lelaki tua datang untuk beri makan Akar. Lucy membuka kotak itu. Akar keluar dari kotak dan memakan lelaki tua itu. Tetangga di gedung satu demi satu hilang. Jadi, polisi datang untuk menyelidiki. Kali ini, John panik. Lalu pinjam gergaji tetangga. Pergi ke bawah tanah. Tapi, Lucy sudah membuka kotaknya dan bersembunyi. Akar mengulurkan tangan. Tubuh besarnya membuat John ketakutan. Gergaji jatuh ke tanah. John akhirnya menjadi makanan Akar. Mendengar teriakan John, istri John bergegas ke bawah. Saat terjadi kasus aneh, semua penghuni apartemen tidak berani keluar. Lucy juga dikurung. Tidak ada makanan. Akar mulai gelisah. Akar tidak tahan, lalu keluar untuk mencuri. Semua kubis di pertanian dimakan habis. Hal ini membuat Bibi marah, lalu menarik Lucy, membawanya ke bawah tanah. Akhir dari cerita ini sama seperti di dongeng. Film berakhir. Meskipun ini hanyalah cerita dongeng, tapi ada yang bisa dipelajari dari film ini.